أشهد أن محمد رسول الله. Ya, saya ini miskin. Ketika saya terakhir kali pulang ke rumah terlalu siang, saya melihat anak saya saking kelaparannya, Pak. Kelaparan loh nih. Saking kelaparannya, di samping rumah saya itu ada rumah yang memiliki satu pohon kurma. Setiap panen pagi harinya niku kurmane niku gogrok saking matenge. Anak saya melihat ketika pulang terlalu siang setelah syuruk, saya melihat anak saya memungut kurma yang sudah jatuh ke tanah, dimakan sama anak saya. Itu bukan hak perut anak saya langsung muntahkan kurma yang sudah terlanjur masuk ke tenggorokan dan perutnya, akhirnya saya ogrok-ogrok keluarkan. Karena itu bukan makanan yang halal bagi anak saya. Rasulullah ketika itu langsung menangis. Ada seorang sahabat yang bernama Abu Dujanah. Abu Dujanah ini pernah menjadikan Rasulullah niku nangis. Kenapa? Rasulullah itu pernah suatu ketika sholat subuh melihat beberapa hari ini kok Abu Dujanah tak lihat-lihat bar sholat subuh kok doanya cepet men. Jadi ketika sahabat masih duduk anteng sampai syuruk, bahkan lebih daripada syuruk, Abu Dujanah ini sudah cepet-cepet pulang. Akhirnya ditanya oleh Kanjeng Nabi, ya Abu Dujanah, kenapa kok kamu itu cepat sekali pulang? Apakah kamu tidak memiliki hajat kepada Allah? Apakah kamu tidak memiliki doa-doa untuk engkau panjatkan kepada Allah? Apakah kamu tidak memiliki keinginan semoga doa-doamu dikabulkan sama Allah? Apa kata Abu Dujanah? Ya Rasulullah, hajat saya itu sudah terlalu banyak kepada Allah. Tidak bisa dihitung karena kebutuhan saya semuanya tergantung dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Saya ini miskin ya Rasulullah. Kebutuhan saya itu banyak sekali, hajat saya banyak kepada Allah. Ditanya sama Rasulullah, ya Abu Dujanah, loh kenapa kok kamu cepat sekali pulang sholat subuh? Kenapa tidak bersama para sahabat berdoa sampai waktu-waktu syuruk dan waktu setelah syuruk? Apa kata Abu Dujanah? Ya Rasulullah, ini aku lakukan bukan karena alasan. Saya ini miskin. Saya ini miskin. Ketika saya terakhir kali pulang ke rumah terlalu siang, saya melihat anak saya saking kelaparannya, Pak. Kelaparan loh nih. Saking kelaparannya, di samping rumah saya itu ada rumah yang memiliki satu pohon kurma. Setiap panen pagi harinya niku kurmane niku gogrok saking matenge. Anak saya melihat ketika pulang terlalu siang setelah syuruk, saya melihat anak saya memungut kurma yang sudah jatuh ke tanah, dimakan sama anak saya. Itu bukan hak perut anak saya langsung muntahkan kurma yang sudah terlanjur masuk ke tenggorokan dan perutnya, akhirnya saya ogrok-ogrok keluarkan. Karena itu bukan makanan yang halal bagi anak saya. Rasulullah ketika itu langsung menangis. Kenapa Rasulullah menangis? Rasulullah melihat sosok sahabat yang diberikan ujian banyak sama Allah, kemiskinan yang sangat miskin, tapi beliau masih mampu menjaga perkara yang halal. Mungkin kalau kurma yang jatuh itu mungkin sudah berbeda hukumnya, mungkin bisa subhan. Tapi perkara yang sekecil itu diperhatikan dari kalangan para sahabat. Karena khawatir, Pak. Miskin loh, Pak niki. Anak itu makan karena kelaparan. Ya Rasulullah, dengan alasan itu saya sholat subuh itu habis sholat subuh tidak bisa terlalu lama. Saya pulang sebelum anak saya bangun supaya saya bisa menyegat mereka supaya tidak memakan kurma bogrokan tetangga saya tadi. Singkat cerita, Rasulullah menemui pemilik pohon kurma itu. Ternyata pemilik pohon kurma itu wong munafik. Akhirnya Rasulullah bilang, Pak, ya saya ganti, kalau bahasa kita nih, tukar guling. Ya. Saya ganti satu pohon kurma panjenengan ini, saya ganti dengan 3 pohon kurma nanti di surga.
Rasulullah bilang gitu kan. Jeneng wong munafik percaya napa mboten? Ndak, yang dilihat orang munafik itu kan yang penting dunya aku iso ngrasake tadi loh. Ya. Kalau yang bilang Rasulullah selagi itu dia iya kan, Masya Allah kenikmatannya akan lebih-lebih daripada 3 pohon kurma di surga. Loh gimana Muhammad? Nah, kok kamu menukar hal-hal yang kelihatan dengan hal yang tidak kelihatan? Itu tolak mentah-mentah. Akhirnya terdengar sampai ke telinganya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar itu punya kebun kurma yang lumayan luas, bilang ke bapak yang pemilik itu, Pak, saya tukar satu pohon kurma ini untuk dihalalkan kepada Abu Dujanah, aku tukar beberapa pohon yang ada di mana kebun saya. Baru sepakat ditukari, ada di sebuah riwayat dikatakan 10 pohon kurma. 10 pohon kurma, satu ditukar 10, dan pohonnya itu kualitasnya jauh lebih baik. Pohonnya yang dimiliki Abu Bakar itu jauh lebih baik daripada pohonnya orang munafik ini. Nah, seperti itu akhirnya dihalalkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tapi poinnya apa hadirin? Kekuatan Abu Dujanah itu untuk menjaga perkara-perkara yang haram itu patut kita tiru. Jangan terus kita ketika kesusahan kita beralasan untuk mencari apapun harta yang ada di dunia ini dengan segala cara, tidak bisa. Kalau itu masih dalam koridor syariat Islam membolehkan, silahkan cari di situ. Tapi kalau sudah tidak ada ada larangan tidak boleh mencari di situ, ya kita harus stop. Jangan sekali-kali kita menyentuh satu hal yang bernama keharaman. Ini bahaya sekali. Akan mempengaruhi bukan pada kita saja hadirin, akan mempengaruhi ke anak turun kita. Bisa jadi hari ini kita sukses, kita taat sama Allah, tapi yang kita cari bukan hal yang halal. Anak turun kita nanti bisa menjadi orang-orang yang akan susah mendapatkan kenikmatan dalam ibadah karena kita sendiri sengaja mencari hal-hal yang haram.